Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita berjumpa dalam ibadah virtual ini. Kiranya ibadah kita diberkati Tuhan dan kita mendapatkan berkat lewat ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur kami atas perlindunganmu, atas penyertaanmu, atas pemeliharaanmu, sehingga kami dapat datang kepadamu saat ini. Kami rindu sabdamu, sampaikanlah isi hatimu, nyatakanlah kehendak-mu pada kami masing-masing. Urapi kami, urapi hamba-mu yang sederhana ini dengan pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Allah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah dilindungi dari pencobaan yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Philadelphia ini kota yang termuda di antara 7 kota yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kota ini dibangun oleh Raja Attalus II sekitar tahun 150 sebelum Kristus. Konon Attalus membangun kota ini untuk menyatakan rasa cintanya yang sangat besar kepada saudara lelakinya yang bernama Eumenes. Kota ini diberi nama Philadelphia dari kata bahasa Yunani Pila
Philadelphos. Philadelphos. Dari dua kata, yaitu Philea, artinya kasih, dan Adelphos, artinya saudara. Kalau digabung, Adelphos memiliki arti kasih terhadap saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Philadelphia secara kuantitas bukanlah jemaat yang besar sebenarnya. Hanya jemaat yang kecil saja. Tetapi mereka punya kekuatan yang jauh lebih penting, yaitu apa? Pertama, menuruti firman Tuhan. Jemaat ini menjadi penurut firman Tuhan. Jemaat ini tekun, setia menanti Tuhan. Dan jemaat ini hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. 3 hal ya. 1, menuruti firman Tuhan. 2, tekun dan setia menanti Tuhan. 3, hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. Yang pertama, jemaat Philadelphia adalah menuruti firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi penurut firman Tuhan. Jemaat tidak hanya sekedar kumpul-kumpul tanpa ada perubahan apa-apa dalam kehidupan. Tetapi Philadelphia ini, kehidupannya yang rukun terhadap saudaranya menunjukkan bahwa mereka bertumbuh secara rohani menuruti firman Tuhan. Yang kedua, tekun dan setia menanti Tuhan. Tekun dan setia menanti Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah perlindungan yang kuat. Yohanes 14 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan Yosua pasal 23 ayat 10 dan 11 katakan, "Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, pesan Tuhan kepada kita. Hari ini adalah supaya kita bertekun, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Mengasihi Tuhan artinya kita rela memberi kepada Tuhan, memberi waktu, memberi pikiran, memberi tenaga, memberi korban buat pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. Hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. Jemaat Philadelphia ini hidup dalam kasih persaudaraan yang sangat rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup rukun itu mendatangkan berkat Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan artinya berkat yang luar biasa, yang bersumber pada Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya. Hiduplah dengan rukun, hiduplah dengan tekun dan setia kepada Tuhan. Hiduplah menuruti firman Tuhan, dan Anda akan dilindungi oleh Tuhan pada masa pencobaan yang sedang melanda di dunia ini, yang sedang melanda bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.